Jihad pada masa Kanjeng Nabi mengangkat pedang. Nah, zaman kita sekarang, akhir zaman, jihad yang terbesar ialah memerangi angkara murka yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Angkara murka ini loh diperangi. Itu tugas murid. Murid nih hidup jangan santai-santai, banyak tugasnya. Yang pertama tadi apa? Berserah diri. Berserah diri artinya mati. Mati artinya tidak banyak keinginan, tidak banyak kemauan, tidak banyak ambisi, tidak banyak impian. Namanya berserah ini seperti apa? Kalau dimandikan ya dimandikan, dikapani ya dikapani, disolatkan ya disolatkan. Ini kalau dimandikan lari, yang mandikan ya lari. Kalau sampai hati kamu berubah, hatimu berubah kepada guru, ada rasa nggak seneng, ada rasa benci dikit aja sama guru, walaupun kamu datang ke semua wali dari ujung barat sampai ujung timur, wali-wali itu tidak bisa membenarkan hatimu kecuali guru. Kezohiran sifat kebesarannya saja kita susah mengenali, apalagi yang punya zat dan sifat itu sendiri. Sisi batin, asyhadu alla ilaha illallah wa ashadu anna, aku nyatakan rahasia kebesaranku supaya dikenal melalui Nur Muhammad. Dikatakanlah Muhammad hakiki, itulah utusanku, itulah rasulku yang ada di setiap diri insan manusia. Artinya apa? Ketika paham syahadat, berarti kita harus melatih kesadaran kita tidak pernah terlepas dengan Tuhan, tidak pernah terlepas. Artinya esa artinya selalu bersama, bersama artinya tidak pernah ditinggalkan. Kalau tidak pernah ditinggalkan, disitulah kesaksian kita sehari 5 kali bersaksi. Artinya apa? Kita ini perwujudan hakikat Muhammad. Artinya apa lagi? Kalau sudah tahu seperti itu, yang tadinya sebelum masuk perguruan, yang tadinya belum memahami ilmu kenal diri, begitu masuk perguruan diharapkan dia banyak berserah diri kepada Tuhan. Itu sangat penting, karena dengan berserah diri inilah jalan untuk selamat. Karena Islam itu dikatakan selamat kalau sudah berserah diri. Seperti apa berserah diri? Artinya mengembalikan kembali hak Tuhan yang selama ini sering kita curi setiap hari. Sering kita curi setiap hari. Contohnya apa? Contohnya penglihatan kita. Penglihatan kita hakikatnya ialah sifat basornya Tuhan. Tapi seringkali basor ini terlalu terhubung dengan supiah. Ketika melihat sesuatu lalu ingin memiliki, berarti itu mencuri, gitulah. Janganlah memakai mata ini
kepada sesuatu hal yang hubungannya dengan nafsu jangan sampai menuruti. Ya. Ini dikatakan kita mencuri sifat Tuhan. Dikatakan kita pencuri. Akhirnya kita jadi pendusta. Setiap hari ke masjid, setiap hari ke musola, setiap hari puasa, setiap hari zikir, sholawat, tetapi akhlaknya, budi pekertinya mencerminkan nafsu karena nyuri terus. Nah, itu berserah diri seperti itu. Jadi mohon kajian ini diperhatikan dengan rasa yang jernih dan suci agar masuk ke dalam hati nurani, bahwa kita tidak pernah sekalipun sedetik pun terpisah dengan Tuhan. Kenapa kita masih berontak semua? Jadi itu katanya mau selamat, pantas saja nanti di yaumil hisab ketika semua orang dibangkitkan, kebanyakan manusia dibangkitkan dalam keadaan buta matanya, buta, protes lalu manusia, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Kenapa ya Allah? Allah jawab bahwa harusnya engkau tahu wahai manusia, inilah akibat ketika dahulu engkau di dunia tidak pernah melihat pelajaranku, tidak pernah mendengar, melihat, meresapi larangan-laranganku, tidak pernah melihat rambu-rambu yang sudah aku tuangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Tidak pernah. Kebesaran Tuhan tidak pernah dilihat, ya. Kekuasaan Tuhan tidak pernah dilihat. Yang dilihat ini yang mencerminkan empat nafsu ini saja. Ya, tadi saya katakan, basor selalu dikaitkan dengan subia, ya. Maka ketika menjadi murid, ketika dibaiat, kita diterima murid, diajarkan yang pertama tadi apa? Berserah diri. Orang kalau sudah berserah diri sama juga harus mematikan kehendak diri. Supaya nanti ketika pulang tidak merasakan sakitnya kematian, tidak merasakan ketakutan. Ya. Orang kalau perang ditawan itu seperti apa? Kalau sudah di penjara tidak bisa apa-apa. Artinya apa? Orang mukmin, seorang hamba ketika di dunia dia akan diikat dengan Al-Quran dan sunnahnya Kanjeng Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul kah? Betul itu. Makanya di dunia ini yang dikatakan hamba Allah tidak boleh menuruti kesenangan hawa nafsunya. Nanti, bukan sekarang, bukan di dunia ini tempatnya. Kalau dibangkitkan secara buta, seperti apa rasanya? Mau merasakan? Kalau bangun tidur, ditutup matanya, diikat pakai kain seharian, seperti apa rasanya? Supaya apa? Kita menyukuri penglihatan ini, bersyukur, penglihatan milik Tuhan. Tidak mau berserah diri seperti apa?
berserah diri supaya nggih, kita ini ngerti ini loh, ngerti adab sama Tuhan. Nggih, tadi pertanyaan yang selanjutnya langsung saya sambung dengan uraian bahwa ketika kita sudah dibukakan ilmu syahadat, kita harus tahu adab. Tahu adab artinya apa? Ketika sendiri jangan engkau merasa sendiri. Kita selalu bersama Tuhan. Kezohiran kita inilah sopo. Mari kita kuliti. Adanya badan jasmani karena badan ruh. Betul. Adanya badan rohani karena ada Nur Muhammad. Adanya Nur Muhammad karena nurnya adanya nurnya Allah karena Allah itu sendiri, Tuhan yang maha suci. Laisa kamisli. Artinya apa? Nah, disinilah pentingnya ilmu ma'rifat. Ketika manusia tahu jati dirinya, maka dia akan berhati-hati menjalani kehidupannya sehari-hari, tidak sembarangan. Artinya apa? Dia sudah tahu kalau nih dikembalikan ke diri, adanya saya karena ada rohani. Berarti tanpa ada ruh berarti tidak ada saya. Betul, dirasakan setiap hari. Kalau betul dirasakan, mau selamat. Nah, betul-betul dirasakan itu apa? Dimesrakan, rasa kita sambungkan kepada nur yang nyata menjadi nafas yang keluar masuk. Ketika keluar di dalam hati kita ucapkan supaya kita paham bahwa yang bergerak tarki atau naik itu menyatakan bahwa aku ini loh Tuhan, aku inilah yang hidup, aku yang berdiri, yang menggerakkanmu, yang mendudukkanmu. Kenapa engkau tidak mengerti? Kenapa engkau tidak melihat kebesaran dan kekuasaanku? Maka tidak sekali-kali, tidak sekali-kali ini kita bisa mengangkat tongkat ini tanpa sifat hayun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa ini ngangkat tanpa daya hidup. Seperti itu. Diresapi terus. Artinya apa? Kalau kita sudah tahu bahwa tanpa napas kita tidak ada apa-apanya, mulai detik ini hati-hati hidup yang amanah, yang jujur. Hidup itu kuncinya dua saja pesan saya. Yang pertama jujur, yang kedua berdiri di atas kebenaran Tuhan. Jangan berdiri di atas kebenaran sendiri, karena biasanya salah-salah. Benarnya sendiri tapi tidak benar untuk manusia. Seperti itu. Jadi di sini ketika murid diajarkan ilmu mengenal diri, murid hendaknya sudah belajar adab. Ini ada juga rentetan pertanyaannya bahwa yang dikatakan 7 tahun saya belajar adab dulu sebelum ilmu, iyalah bahwa kita disandarkan dulu daripada guru-guru kita. Setiap hari selama 7 tahun disandarkan bahwa kita bukan siapa-siapa. Seperti itu, ya. Kita bukan siapa-siapa. Artinya apa? Kita harus bisa kembali jernih. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu.
Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake, ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk, ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat kokean bondo donya wekasan mripate wuta karo sing gawe urip terus ngawula karo bondo donya niku pirang-pirang. Mohon maaf akan dilanjutkan episode berikutnya.